Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu banggakan, tentunya untuk kelas 10 ya ini ya. Jumpa kembali bersama Ibu Ani di mata pelajaran PPKN. Kali ini ibu sengaja membuat pemaparan materi ya, membuat video yang isinya pemaparan materi terkait dengan bab 4 yang waktu minggu kemarin ibu udah postkan materinya, sehingga ibu harapkan dengan adanya pemaparan materi ini kalian bisa lebih mudah memahami materi bab 4 ini ya. Apa sih yang kita pelajari di bab ini? Yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentunya ini sudah tidak asing, kalian pastinya sering mendengar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa sih perbedaannya? Gitu ya, kita akan membahas lebih lanjut dalam video ini. Subpokok yang akan kita bahas di materi bab 4 ini ada 4 ya submaterinya. Yang pertama, 1. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang keempat, hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Oke, sebelum membahas ke poin ke-1 tentang desentralisasi atau otonomi daerah, ibu akan membahas tentang apa sih itu perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat itu merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita tentunya ya, yang memberikan instruksi dan perintah ke sub-sub pemerintahan, contohnya pemerintah daerah. Nah, kalau jabatan atau pejabat pemerintah yang dipegang oleh pemerintah pusat itu terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif, atau istilahnya kalau kita sebut reng-rengan yang disebut pemerintah pusat itu adalah presiden, wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, BPK, MA, MK. Nah, yang pasti kenapa dikatakan pusat? Karena mereka berada di ibu kota negara. Nah, selanjutnya, sedangkan yang disebut dengan pemerintah daerah adalah yang menjalankan perintah dan instruksi dari pemerintah pusat. Nah, jabatan seperti apa yang disebut dengan Pemda? Ini yang kalian kenal dengan jabatan pemerintahan seperti gubernur, kemudian ada di bawahnya itu ada wali kota, ada bupati, kemudian ada camat, ada lurah, atau istilahnya sampai ke RW RT ya. Nah, udah bisa memahami ya perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu kita akan lanjutkan dengan ke poin inti dari bab 4 ini, yaitu hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat 2 cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu yang pertama sentralisasi dan yang kedua desentralisasi. Latar belakang pembahasan untuk materi ini adalah bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah ini dibagi 2 ya. Yang pertama ada tadi sudah pernah disampaikan. Yang pertama itu adanya sentralisasi, yang kedua adanya desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Kemudian yang kedua ada desentralisasi, itu adalah segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya yang ada di daerah tersebut. Sedangkan berbicara desentralisasi itu dikatakan sebagai pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.
Berbicara desentralisasi, ini terdapat klasifikasi yang dikeluarkan menurut kelompok kontinental. Yang pertama, desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Yang kedua, desentralisasi ketatanegaraan. Desentralisasi ketatanegaraan yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Nah, setelah membahas apa itu tadi ya, sudah desentralisasi, bahwa diulangi kembali, desentralisasi itu sama dengan pendelegasian urusan yang diberikan dari Pempus kepada pemerintah daerah kepada daerah otonom. Nah, kira-kira apa sih itu daerah otonom atau apa itu otonomi daerah? Di sini menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi yang disebut otonomi daerah adalah hak bagi daerah tersebut yang dikatakan daerahnya itu sudah diberikan hak otonomi daerah. Daerah itu memiliki hak untuk mengurus urusan daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga hak inilah yang bisa menjadikan suatu daerah kemajuannya itu bisa berbeda-beda. Terdapat prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang ke-1, prinsip kesatuan, yaitu otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh NKRI dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat. Yang kedua, prinsip real dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip penyebaran. Otonomi daerah memungkinkan masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Yang keempat, prinsip keserasian. Yang kelima, prinsip pemberdayaan. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi urusan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Fungsi yang pertama yaitu fungsi yang sifatnya berskala nasional. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan keseluruhannya itu kepada pemerintah pusat. Contohnya hal-hal yang seperti finansial, moneter, kemudian pertahanan dan keamanan, agama, politik luar negeri, itu yang mengelolanya adalah ada di kendali pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah. Faktor yang kedua adalah fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal ini melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerahnya masing-masing. Hubungan wewenang pemerintah pusat dan daerah ini terkait dari 2 hal ya, karena setiap daerah itu memiliki kekhususan daerah yang berbeda-beda, keragaman daerah yang berbeda-beda, sehingga perlakuan atau kepengurusan daerah tersebut harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah pusat terkait dengan hal inilah yang menjadikan penyebab alasan pemerintah pusat mendelegasikan atau melimpahkan urusan daerah diurus oleh orang daerahnya masing-masing. Sedangkan berbicara hubungan keuangan ya antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Ini dilakukan secara adil dan selaras antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contoh nyata dari pemberlakuan otonomi daerah,
gitu ya. Akibat karena adanya kekhususan daerah atau keragaman daerah adalah salah satunya ini pemberlakukan daerah khusus, kemudian daerah istimewa dan otonomi khusus kepada beberapa wilayah. Pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa lainnya. Adapun satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta contohnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta meliputi tata cara pengisian jabatan di mana gubernur dan wakil gubernur DIY diisi oleh Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta, kelembagaan pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Keistimewaan DIY didasarkan atas peranannya dalam sejarah perjuangan nasional dan hak asal usul Yogyakarta. Jadi, perbedaan yang sangat mencolok antara daerah istimewa Yogyakarta dengan daerah yang lainnya adalah dalam pengisian gubernurnya itu tidak melalui pemilihan kepala daerah, melainkan diambil dari garis keturunan kesultanan gitu ya. Jadi yang melalui pemilu atau pilkada langsung itu hanya untuk memilih anggota DPRD Yogyakarta saja. Yang lainnya untuk gubernur maupun wakil gubernurnya itu diambil dari garis keturunan. Yang kedua, selain DIY itu ada Provinsi Aceh. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten atau kota di Provinsi Aceh meliputi 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan pun dengan muatan lokal sesuai syariat Islam dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten atau kota. Nah, sekarang udah paham ya itu perbedaan antara adanya kekhususan daerah melalui otonomi daerah. Nah, sekarang kita bahas tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah. Dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan atau medebewin adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang kewenangannya lebih tinggi di daerah tersebut dengan menyesuaikan pada kekhususan daerah tersebut. Terdapat urusan-urusan yang hanya dikelola oleh pemerintah daerah. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota diantaranya 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan, pendidikan, masalah sosial dan ketenaga kerjaan itu menjadi bagian urusan pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi pengaturan. Nah, yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi berupa institusi dasar bagi berlangsungnya ekonomi modern seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Yang ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetisi agar selalu sehat. Yang kelima, menjamin akses minimal terhadap barang dan jasa. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Itu pun fungsi ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 1. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 2. Pada daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Salah satu perangkat pemerintah daerah adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai mitra kepala daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi satu legislasi, yaitu menyusun peraturan daerah bersama kepala daerah. Yang kedua, anggaran, yaitu memberi persetujuan atas RUU APBN yang diajukan oleh kepala daerah. Yang ketiga, pengawasan, yaitu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Materi selanjutnya adalah terkait dengan keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berjalan optimal apabila diikuti dengan pemberian hak untuk mendapatkan sumber keuangan atau pendapatan yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Yang kedua, dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, pendapatan daerah lain yang sah. Nah, itu ya pemaparan materinya sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham dalam pemahaman materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.